Eh, Perkuliahan pagi ini, hari ini, isinya materinya terkait dengan tema hakikat manusia gitu. Makanya sebelumnya kemarin saya minta saudara-saudara semua untuk membaca terkait dengan filsafat manusia gitu ya. Kalau bicara tentang manusia, biasanya kita pasti terkait bicara di menjurus kepada bicara filsafat, juga bicara tentang keyakinan gitu ya. Nah, sebelum lanjut, mungkin saya akan bertanya pada Anda semua di sini, eh, sudah berapa lama Anda semua jadi manusia? Ada berapa lama? Umur Anda Sejak lahir, Pak. rata-rata berapa tahun nih usia? 20 tahun, Pak. 18, 26 tahun. ada 27, ada 20 tahun, 20. 18 tahun. 18 tahun masih muda ya. Itu sudah Masya Allah, Bagas. Masya Allah. masih 18 tahun, masih SMA. 26 tahun, Pak. 26 tahun. Eh, jadi ada yang belasan tahun, ada yang sudah masuk ke istilahnya ke area 20 tahunan lebih. Eh, Kira-kira sampai saat ini Anda sudah tahu belum kenapa Anda disebut manusia atau kenapa kita ini menjadi bagian yang disebut dengan manusia? Tahu nggak kenapa kita? Atau ciri-ciri manusia itu apa sih gitu? Sudah hidup sekian belas tahun, sekian puluh tahun, nah, masa nggak ngerti apa itu manusia? Kan kita manusia. Saya juga manusia, Anda manusia. Apa itu manusia? Ya, karena kita mempunyai fisik, akal, dan rohani, Pak. Fisik, saya catat nih. Siapa nih? Tadi yang ngomong siapa? Maulana, Pak. Maaf kalau Maulana. salah, Pak. Ya, karena kita punya apa tadi? Fisik berarti tubuh ya. Jasmani, Pak, ya. Ya, terus apa lagi? Akal Punya akal. Apalagi dan rohani, Pak. ruhani. Wah, agak tinggi nih ngomong ruhani. Terus siapa lagi? Maulana mengatakan manusia itu ada fisik, ada akal, ada rohani. Ayo silakan. Iya, Bapak, sama karena makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Makhluk berakal budi, Iya, berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. iya. Mampu menguasai makhluk lain. Kalau yang kasurupan itu jin menguasai manusia, berarti apa? Jadi kebalik atuh, menguasai menguasai makhluk lain. Ya memang relatif manusia menguasai makhluk lain ya, karena ada ayam kita pelihara ya, apalagi hewan-hewan kita pelihara, kuda gitu ya, kita pelihara malah dipekerjakan untuk kita gitu. Yang lainnya siapa lagi? Saya, Pak. Ya, siapa ini? Muhtadin Muhtadin. Masker, Pak. Ya, Muhtadin, Abang Muhtadin. kalau menurut saya, apa yang saya pelajari kaitan di filsafat manusia, manusia itu punya potensi, Pak, Manusia punya potensi, apa yang potensinya? bisa yang bisa untuk dikembangkan, Punya potensi yang bisa untuk dikembangkan. dikembangkan Dikembangkan untuk apa? untuk bisa menjalankan kehidupannya, Pak. Menjalankan kehidupan. Karena hewan pun punya potensi ya. Potensi manusia itu kan kalau yang saya tahu tuh ada tiga ya, yang kalau berbicara sudut pandangnya Islam, akal, nafsu, dan kolbu, Pak. Akal, nafsu, dan baik. Masih ada lagi?
setelah Agung Mas Tadin, Rizky, Muhammad Rizky, bagaimana? Guys. Ada lagi? Izin menjawab Pak. Iya, mangga Faisal, Faisal. Kalau menurut saya pribadi gitu Pak ya. Jadi yang disebut manusia itu pasti mempunyai kemampuan, Mm-mm. kekuatan, dan akal untuk menyelidiki serta menganalisis segala sesuatu secara mendetail. Kan? Karena Akal. kan kalau secara hakikat ya, Mm. hakikatnya bahwa kita itu sebagai manusia diberi akal ya, berbeda dengan makhluk lainnya. Mm-mm. Jadi untuk menganalisis segala sesuatu itu pasti bisa lebih mendetail dan mendalam. Mm-mm. Bisa lebih mendetail. Mendetail. Oke. Oke. Selain Kang apa Faisal, ada lagi yang lain? Satu, dua, tiga, empat Saya orang. Pak, Ya, siapa ini? Firman Pak. Firman. Ya, mengapa Firman? Apa Kalau menurut manusia? saya manusia itu adalah makhluk sosial yang Mm-mm. bisa berinteraksi satu sama lain tanpa ada keterbatasan. Sosial manusia itu ya. Kalau serigala itu makhluk sosial bukan? Kalau Wow. serigala sih beda lagi Pak. Nah, kan Soalnya hewan juga ada berinteraksi. hewan sosial dan hewan yang tidak sosial. Seperti singa itu sosial. Malah singa itu kalau berburu kan kerjanya tim gitu. Ada ketua timnya gitu. Ada yang di sayap kiri, sayap kanan, dan tugas eksekusi. Nah, itu juga eh, ma- hewan juga ada sosialnya. Tapi sebatas apa itu hewan perbedaan sosialnya hewan dengan Kalau manusia? perbedaannya, kalau misalkan sebatas berburu saja atau misalkan mencari makanan. Kalau manusia biasanya bersosialisasi dalam hal segala hal, entah itu menyelesaikan masalah, terus apa lagi ya? Ayo, mangga. Jadi kalau dalam hal ini kita juga banyak sama dengan hewan ya. Hewan juga ada yang bersosial, ada yang bekerja dengan tim gitu. Jadi harus jangan kalah sama hewan kita. Nah, silahkan, ada lagi? Bagas, mau bicara Bagas? Manusia memiliki kemampuan berpikir, Pak, merasakan, dan juga berinteraksi dengan lingkungan. Itu aja paling, Pak. Ya, manusia mampu berpikir. Ya, Oke, memiliki kemampuan berpikir, merasakan, dan juga berinteraksi di lingkungan. oke. Merasakan dan berinteraksi dengan lingkungan. Dan juga manusia mempunyai perasaan, Pak. Anjay. Punya perasaan. Siapa itu tadi yang bilang manusia punya perasaan? Hmm, apalagi? Mana tadi ada yang mau masuk siapa ya? Hmm, hmm, hmm. Ada lagi atau sudah? Sudah cukup? Sudah, Pak. Baik. Oke, kalau gitu mana tadi yang mau masuk ya? Kalau nggak kelihatan lagi. Kita kasihan kalau anu. Oke, mungkin nggak jadi masuk.
Baik. Nah, saya share screen kembali. Nah, saudara-saudara, jadi kita bicara tentang manusia tadi beberapa rekan saudara sudah mengatakan ada bahwa manusia punya fisik, punya akal, kemudian manusia berakal budi, ada yang mampu menguasai orang lain, manusia punya potensi yang bisa dikembangkan gitu. Manusia mampu berpikir, merasakan, berinteraksi. Manusia juga punya perasaan. Kemudian manusia punya kemampuan untuk menyelidiki. Manusia punya akal, manusia makhluk sosial dan sebagainya. Nah, itu tidak salah gitu. Tapi coba nanti eh, kita apa sih hakikatnya manusia itu? Betulkah manusia itu seperti itu? Karena hewan-hewan juga ternyata bisa berpikir juga gitu ya, walaupun berpikirnya terbatas gitu, tidak seperti manusia. Nah, kenapa? Karena besar otaknya juga terbatas gitu ya. Misalnya hewan ada yang bisa berhitung, tapi berhitungnya hanya mengurut saja. Seperti anjing atau apa, satu, dua, tiga, empat, lima, misalnya hanya sampai lima. Atau ayam misalnya berhitung eh, terbatas hanya sampai lima, enam, tujuh, dia sudah tidak bisa menghitung gitu. Jadi ketika dia misalnya ayam punya anak enam, hilang satu, dia masih tenang gitu. Karena keterbatasannya misalnya dia hanya sampai lima. Tetapi kalau misalnya tadinya jumlah anaknya lima ke atas, kemudian berkurangnya jadi empat, nah, biasanya induk ayam terus ribut mencari anaknya. Itu keterbatasan. Jadi hewan punya kemampuan berpikir tetapi terbatas, sedangkan manusia memiliki kemampuan yang lebih, berpikirnya lebih daripada hewan. Yang salah satu rekan Anda sebutkan tadi, manusia bisa menyelidiki gitu, bisa mengembangkan. Nah, itu terkait hal itu. Nanti kita akan bahas lebih dalam gitu. Nah, kalau kita bertanya tentang apa itu manusia, maka sumber informasinya itu bisa ada dua nanti sumber informasinya. Pertama, sumber informasinya dari perenungan dari filsafat, dari teori-teori gitu ya, perenungan seperti teorinya Darwin, teori evolusi, teori kimia dan sebagainya gitu ya. Itu mereka membicarakan tentang asal manusia gitu ya. Nah, di dalam agama juga kita bicara itu gitu. Tuhan menunjukkan atau memberikan informasi kepada kita tentang asal usul manusia. Nah, yang paling akrab dengan kita, kalau kita di sini mayoritas beragama Islam, bahwa informasi yang kita dapat adalah dari pencipta. Nah, pencipta ini dikenal dalam Al-Quran sendiri menyatakan bahwa pencipta itu yang namanya Allah, kita Allah. Gitu di dalam kitab Injil, kitab Yahudi, Zabur, kitab Al-Quran disebutkan bahwa pencipta itu Allah gitu, menciptakan makhluk gitu. Nah, Tuhan menciptakan makhluk itu ada dua, kalau boleh dibagi, ada makhluk yang hidup dan ada makhluk yang tidak hidup. Makhluk tidak hidup itu ya benda-benda, gunung gitu ya, batu, planet gitu. Itu dianggap sebagai makhluk yang tidak hidup gitu ya. Nah, kemudian ada makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Seperti pohon-pohonan, manusia, hewan gitu ya. Nah, di antara hewan pun ada yang tidak tampak karena saking kecilnya gitu. Itu sehingga disebut dengan yang tidak tampak itu gaib gitu ya. Segala sesuatu yang tidak tampak disebut gaib. Gaib. Nah, gaib itu bisa dilihat dengan pertolongan alat gitu. Alatnya kalau misalnya kita melihat virus atau melihat bakteri, itu gaib, dengan mata kita nggak bisa dilihat. Tapi kemudian kita mengembangkan alat yang disebut dengan mikroskop,
sehingga bisa dilihat gitu. Yang tadinya gaib menjadi tidak gaib. Jadi sesuatu yang belum bisa diketahui biasanya dikatakan gaib gitu. Tidak bisa dilihat, tidak bisa. Tetapi setelah kita mengembangkan alat menjadi nampak. Nah, makhluk hidup itu kemudian kita bagi lagi menjadi dua. Ada makhluk yang berakal dan ada makhluk yang tidak berakal gitu. Yang berakal itu seperti manusia. Yang tidak berakal itu seperti tumbuh-tumbuhan, itu tidak berakal. Hanya tumbuh saja ke atas dan membesar. Gunung juga sebetulnya tumbuh, tapi tumbuhnya berbeda dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang berakal ini apakah sama? Tadi kan ada yang kata berakal dengan pikiran. Gitu. Apakah sama antara berakal dan dengan pikiran? Berpikir dengan berakal. Berpikir itu menggunakan akal atau tidak? Atau apa gitu ya? Nah, kalau kita melihat bentuk fisik tadi, karena ada salah satu teman Anda mengatakan bahwa Maulana tadi bilang bahwa manusia itu salah satu cirinya adalah punya fisik. Nah, hewan juga sama, punya fisik gitu, fisik tubuh. Nah, kemudian dikatakan di situ yang membedakan kemudian akal atau kemampuan berpikir. Karena kalau bicara tentang kemampuan berpikir, itu berarti setiap makhluk gitu ada yang dikaruniai oleh Tuhan itu otak gitu. Ayam punya otak, manusia punya otak, simpanse punya otak, anjing laut punya otak, harimau punya otak, anjing punya otak, kucing punya otak gitu. Sehingga dengan adanya otak itu beberapa hewan bisa dilatih berhitung, dilatih memecahkan masalah gitu ya. Di situ gitu. Nah, otak manusia lebih lebar, lebih luas, lebih besar daripada otak hewan pada umumnya, sehingga kemampuan manusia untuk berpikir tingkatannya lebih daripada hewan. Apa yang membedakan manusia dalam hal ini setelah kemampuan berpikirnya kan ada, masing-masing hewan punya kemampuan berpikir, ternyata manusia juga punya kemampuan berpikir. Karena otak manusia lebih, maka manusia kelebihannya antara lain adalah dia itu manusia mampu atau punya kemampuan bahasa. Itu yang tidak dimiliki oleh hewan. Kemampuan bahasanya manusia itu tidak hanya bahasa dalam bentuk suara. Nah, hewan juga punya bahasa, mereka dalam bentuk suara, dalam bentuk misalnya isyarat. Kalau Anda lihat gorila itu mereka berkomunikasi dengan isyarat gitu ya. Isyarat tangan seperti orang yang tunarungu, mereka menggunakan isyarat itu gorila itu. Nah, makhluk lain berkomunikasi dengan suara, dengan kepakan sayap gitu, dengan kibasan ekor dan sebagainya gitu. Nah, kalau manusia kemampuan bahasanya itu tidak hanya dengan suara. Kemampuan bahasa manusia itu adalah ada kemampuan satu lagi, yaitu menulis bahasanya. Bahasa tulisan itu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain gitu. Yang tidak dimiliki oleh hewan. Sehingga manusia itu dikatakan memiliki akal budi. Dengan kemampuan bahasa tulisan itu manusia bisa dikatakan mempunyai akal budi. Apa yang ditemukan oleh nenek moyang kita sebelum-sebelumnya, mereka tulis di dalam buku, mereka tulis di dalam kitab, mereka tulis di dinding-dinding gua gitu. Kalau kita bicara tentang manusia purba, mereka tulis di dalam daun lontar gitu ya. Nah, itu kemudian diwariskan kepada keturunannya, diwariskan kepada kita, sehingga kita bisa berkembang lebih pesat dibandingkan makhluk
makhluk lain. Kita jadi punya kemampuan bahasa tulisan itu jadi punya kemampuan juga untuk meneliti, dan itu tidak dimiliki oleh makhluk lain, oleh makhluk hewan gitu. Sehingga pengetahuan yang kita peroleh saat ini bukanlah pengetahuan yang kita peroleh saat ini, tetapi merupakan pengembangan dari pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang ditemukan dan dikembangkan oleh nenek moyang kita. Kemampuan kita membuat senjata, membuat alat itu adalah merupakan rangkaian dari pertama dulu manusia bisa menguasai atau mengendalikan api. Itu api itu kemudian dapat dijadikan alat untuk mengolah, memanaskan, membakar kayu, memanaskan besi dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi kemudian jadi berkembang ya. Salah satu pembeda antara manusia dengan makhluk lain adalah yang disebut dengan kemampuan bahasa tulisan. Nah, makhluk lain tidak ada bahasa tulisan. Nggak tahu kalau makhluk jin ya nggak tulisan, saya kurang tahu. Makhluk malaikat punya kemampuan tulisan nggak, saya kurang tahu gitu, karena itu di luar kemampuan kita. Itu. Nah, kemudian apalagi yang membedakan manusia dengan makhluk lain? Selain tadi kemampuan berbahasa, gitu ya, kemampuan apalagi ya? Apalagi sih yang membedakan manusia dengan makhluk lain? Tahu tidak? Ada nggak yang bisa membedakan? Kemampuan berpikirnya mungkin, Pak. Tadi kan sudah kita bahas. Kalau berpikir karena kita dikaruniai otak yang lebih besar daripada makhluk lain. Otomatis kemampuan berpikir kita lebih itu sudah kelihatan. Nah, kemampuan lain apa? Berakal. Sudah. Apa? Kalau di dalam agama itu yang disebut akal itu adalah perpaduan antara penggunaan pikiran dengan penggunaan hati, itu yang disebut akal. Jadi kalau hanya menggunakan otak saja, itu belum disebut berakal, tapi baru berpikir. Tetapi kalau sudah menggunakan akal, berarti Anda menggunakan kolbu Anda, menggunakan hati Anda, gitu. Ada perasaan. Jadi antara rasa dengan pikiran digunakan bersama, itulah yang disebut dengan akal. Sehingga dengan akal itulah keluar pengetahuan kebijaksanaan. Gitu. Nah, mungkin para cendekiawan yang jadi pejabat tinggi, ya jadi doktor, jadi apa, tapi masih korupsi, masih menjadi pemimpin, masih berbuat zalim terhadap rakyat, mungkin berpikir tetapi tidak berakal. Menggunakan pikiran, menggunakan otak, tapi tidak menggunakan hati. Gitu. Nah, jadi pengertiannya, kalau orang berakal itu berarti pikiran dan hati sama-sama bekerja. Gitu. Tetapi kalau tidak berakal itu hanya menggunakan pikiran saja, otaknya saja. Gitu. Nah, jadi yang membedakannya lagi selain tadi, selain bahasa, apa ya? Agama, Pak. Siap agama. Agama. Oh, ya, salah satu yang membedakan tentu agama. Karena manusia diberikan petunjuk oleh Tuhan, oleh pencipta kita, agama gitu. Agama itu untuk apa sih? Nanti kita lebih dalam lagi bicara. Nah, sementara agama memang yang membedakan karena kita dikaruniai. Tapi ada lagi sebelum itu, bahwa yang membedakan manusia itu bahwa manusia dan hewan itu berbeda karena manusia mampu membedakan waktu. Nah, manusia itu mampu membedakan waktu, hewan tidak. Yang dimaksud membedakan waktu di sini adalah misalnya kalau kita kan ada dikenal makan pagi disebut sarapan, ya. Siang nanti disebut makan siang, malam disebut makan malam gitu. Tapi kalau hewan tidak ada itu. Makan malam, makan siang sama aja bagi mereka makan juga gitu. Nah, manusia bisa membedakan waktu, maka itu kemudian manusia bisa menyusun kalender, menyusun jadwal, itu yang bisa membedakan. Ada kalendernya kita. Mana ada hewan punya kalender? Walaupun ada cerita ada tahun gajah, tapi itu yang membuat kalender kan bukan gajah.
Walaupun dulu ada cerita tahun gajah ya zaman Nabi dulu, tapi itu bukan gajah sendiri yang membuat. Jadi antara lain pembeda berikutnya adalah manusia itu mampu membedakan waktu gitu. Jadi itu kelebihannya bahasa dan mampu membedakan waktu gitu. Nah, kemudian seperti tadi yang disebutkan oleh Yeni tadi Yeni itu siapa tadi yang menyebutkan bahwa kita disebut maunya diberikan agama oleh Tuhan yang membedakan manusia dengan yang lain. Nah, tapi manusia diberikan agama itu bukan berarti hewan tidak diberikan juga petunjuk oleh Tuhan. Hewan itu diberikan petunjuk oleh Tuhan dalam bentuk insting. Jadi insting itu sudah artinya terkunci di dalam gennya hewan itu begitu. Jadi hewan itu kalau mau berburu ya langsung nanti begitu lahir harimau itu nanti pelan-pelan menyusul sekian bulan bisa berdiri, bisa berlari, bisa berburu. Walaupun misalnya dia ditinggalkan oleh induknya, tapi nanti tetap bisa berburu. Nah, berbeda dengan manusia. Manusia itu begitu lahir dalam keadaan lemah. Bergantung kepada ibunya, bergantung kepada bapaknya, bergantung kepada lingkungannya. Sehingga untuk sampai dewasa bisa berburu, manusia itu harus dididik. Jadi berbeda dengan manusia dengan hewan, manusia itu punya kemampuannya adalah hasil pendidikan, hasil latihan gitu ya, hasil pengetahuan orang tua sebelumnya, hasil pengetahuan nenek moyang sebelumnya, tidak melekat dengan gennya gitu ya. Gen manusia memang ada banyak informasi tentang gen, tapi gen manusia itu berbeda dengan hewan. Kalau hewan tuh ya gennya seperti itu ya, informasi terkait dengan cara bertahan hidup ya seperti itu, nggak akan berkembang. Kucing ya dari dulu begitu, harimau ya dari dulu begitu gitu ya. Tetapi manusia itu nanti di dalam gennya itu kalau ada pengetahuan baru nanti tercatat, terekam di dalam gennya. Dan itu nanti sebagai sumber informasi lagi bagi manusia selanjutnya. Nanti akan muncul dalam bentuk ilham, muncul dalam bentuk misalnya mimpi, padahal itu sebetulnya informasi yang tertanam di dalam gen manusia, gitu, seperti itu. Nah, jadi beda, manusia itu ternyata harus melalui pendidikan, harus melalui pelatihan. Makanya di masyarakat tradisional itu yang seperti pernah saya bahas sebelum-sebelumnya, ada acara yang disebut dengan inisiasi gitu. Jadi kalau inisiasi itu seseorang dianggap sudah dewasa, sudah menguasai kemampuan-kemampuan tertentu untuk bertahan hidup, maka harus dites, disahkan dengan cara inisiasi diuji, dilepaskan dia supaya bisa berburu kalau di masyarakat tradisional gitu ya. Ada juga kalau di masyarakat Batak itu yang di Sumatera Utara itu yang harus loncat batu. Nah, itu antara lain bisa dianggap dewasa kalau sudah bisa meloncati dinding batu gitu ya, di situ yang antara lain. Nah, itu kemampuan-kemampuan manusia itu harus dilatih. Nah, kemudian seperti yang dikatakan Yeni tadi, kok kemudian manusia diberikan oleh Tuhan itu agama gitu. Agama itu nggak diberikan kepada hewan, agama diberikan kepada manusia. Nah, agama itu ada berapa ya? Ada agama samawi dan agama ardi. Kalau di dalam pelajaran agama itu ada agama yang diturunkan dari wahyu dan juga ada agama yang merupakan pemikiran, merupakan upaya manusia dalam memecahkan masalah, kemudian itu menjadi agama gitu. Untuk apa sih agama diturunkan? Supaya apa agama itu diturunkan? Ada Tuhan menurunkan kitab, ada kitab Injil, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Al-Quran, diberikan kepada manusia. Untuk apa? Untuk pedoman, Pak. Untuk pedoman. Untuk memperbaiki akhlak manusia, Pak. Memperbaiki akhlak manusia, apalagi
untuk menjadi petunjuk hidup manusia petunjuk dan untuk kepada bisa manusia. membedakan mana yang benar dan yang salah, Pak. Untuk menjadi petunjuk ya. Nah, tadi ada kata petunjuk, ada kata pedoman, ada kata untuk memperbaiki Allah. Kalau manusia diberi petunjuk, diberi pedoman, artinya manusia diciptakan itu punya apa? Tujuan, Pak. Punya Akal, Pak. tujuan, punya misi kan? Nah, berarti manusia diciptakan oleh Tuhan ke dunia ini punya misi, punya tujuan yang misi itu harus dijalankan oleh manusia. Nah, karena manusia menjalankan misi, maka manusia itu oleh Tuhan diberikan pedoman. Nih, selama kamu menjalankan misi, maka ikutilah pedoman ini, ikutilah petunjuk ini. Bagaimana cara mereka manusia itu beribadah, ikuti petunjuk ini. Bagaimana mereka manusia itu cara bermuamalah, mencari nafkah dan sebagainya, ikutilah petunjuk ini. Jadi di dalam kitab itu banyak petunjuk gitu untuk manusia menjalankan misinya. Apa misi manusia ini? Mencapai ridho Allah, Pak. Mencapai ridho Allah. Paling gampang mencapai ridho Allah gitu. Kalau Allah tidak ridho, gimana? Nah, Berarti misi manusia itu kita apa sih? Kalau Anda baca Quran, apa misinya? Kenapa manusia diciptakan? Untuk apa manusia diciptakan? Ayo. Beribadah, Pak. beribadah, Pak. Beribadah kepada Allah. Oh, beribadah. Apalagi? Apakah cuma ibadah aja? Pokoknya menjalankan semua kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, Pak. Nah, kalau jawabannya manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah, nah, hewan juga sama. Hewan itu di Quran dibaca, dicari itu pasti ada ayat yang menyatakan bahwa makhluk hidup seperti burung, pohon, gunung, angin, air gitu. Semuanya bertasbih memuji Allah kan? Artinya mereka juga beribadah. Kalau kita hanya misinya adalah untuk beribadah, apa bedanya dengan hewan? Apa bedanya dengan burung, dengan angin, dengan gunung? Karena mereka juga bertasbih. Kita juga bertasbih. Sujudnya manusia mungkin berbeda dengan sujudnya para hewan, para makhluk lain gitu. Jadi salah satu misinya adalah kalau itu ibadah, iya diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Tetapi misi manusia itu berbeda juga dengan jin. Jin kan beribadah juga. Kita beribadah, malaikat pun beribadah. Tetapi kita berbeda dengan jin, berbeda dengan malaikat. Karena salah satu misi manusia adalah mengelola bumi. Ya kan manusia ditempatkan di bumi untuk menjadi apa? Khalifah. Apa ya? Manusia diciptakan menjadi khalifah di muka bumi. Jadi bukan menjadi pemimpin terjemahannya, jadi pengelola bumi. Jadi diciptakan manusia untuk mengelola bumi, dikelola buminya. Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah itu menjalankan misi. Misinya di mana tempatnya? Misinya adalah di muka bumi ini. Bumi ini dikelola oleh manusia. Nanti setelah misinya selesai, maka manusia akan dipulangkan kembali kepada Tuhannya. Gitu. Ya begitu ya. Ya, jadi kalau misinya sudah selesai, Anda harus pulang. Mau nggak pulang? Mau, Pak. Ya, mau ya. Ingin nggak pulang? Pulangnya mau kapan? Mau sekarang atau mau nanti? Untuk sekarang belum, Pak. Sekarang belum. Nanti Gitu. aja Pak pulangnya. Masih belum ngerasain nikah, Pak. Nah, jadi Nikah. setelah menjalankan misi, kita itu nanti akan pulang. Jadi di perkuliahan awal kan saya sudah bilang bahwa manusia itu diciptakan antara lain untuk memenuhi tujuannya, diciptakan kodratnya, diciptakan gitu ya. Artinya ketika orang sudah mencapai kodratnya yang diciptakan itu berarti misinya sudah selesai. Ketika misinya sudah selesai, maka pada saat itulah manusia akan dipanggil lagi oleh Tuhan. Saatnya kembali kepada Tuhan gitu. Nah seperti itu. Jadi manusia itu antara lain perbedaannya adalah punya misi. Makhluk lain tidak punya misi. Itu jin pun tidak punya misi seperti kita. Gitu ya. Sehingga jin punya fisik, ya tidak punya fisiknya tidak kelihatan, kita punya fisik yang
kegiatan gitu ya. Bisa paham ya sampai di sini ya? Insya Allah bisa Pak. Nah, itu nanti kan kalau setelah berbicara begini, kenapa kemudian manusia itu kok harus dididik gitu ya. Nah, sebelum ke sana kita coba melihat tentang pembicaraan para ahli, para orang-orang dari Eropa itu terkait dengan asal-usul manusia gitu ya. Salah satu yang kita terkenal terkait dengan membicarakan asal-usul manusia itu adalah teori evolusi. Siapa yang paling terkenal teori evolusi itu? Charles Darwin, Pak. Charles Darwin. Apa dia bilang? Menurut Charles Darwin, apa tuh? Manusia itu berasal dari mana? Dari kera, Pak. Nah, dari kera. Ada lagi yang lain. Betulkah manusia itu berasal dari kera? Ada lagi. Nah, ini teori evolusi Darwin itu. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa manusia itu berasal dari kera sebagai nenek moyangnya gitu. Jadi menurut teori ini bahwa itu terjadi proses evolusi antara 4 sampai 5 juta tahun. Kemudian ada perubahan bentuk antara manusia modern dan nenek moyangnya gitu. Jadi menurut skenario yang sepenuhnya merupakan rekaan. Jadi ini rekaan aja. Jadi hayalannya. Jadi Darwin ini, saudara-saudara, Darwin itu ahli filsafat gitu ya. Zaman dulu itu yang disebut ahli filsafat itu punya kemampuan berbagai ilmu, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan semakin spesifik ya. Orang disebut ahli matematika ya hanya matematika aja dia ngomong. Yang disebut dengan ahli ekonomi ya ahli ekonomi aja, hanya menguasai ekonomi. Biologi hanya biologi. Zaman dulu yang disebut filosof itu ya menguasai berbagai macam ilmu gitu ya. Nah, kalau sekarang tidak memungkinkan orang untuk menguasai seperti itu karena data informasi itu semakin lama semakin banyak dan tidak mampu otak kita untuk merekam semuanya, untuk menguasai semuanya. Nah, menurut Darwin itu, ini hayalannya Darwin, karena disebut merupakan hasil pemikiran, gitu ya, bahwa manusia itu kok mirip dengan kera, gitu. Ada kemiripan. Kalau kita berdiri dengan monyet kan mirip ya, gitu. Kemudian tengkoraknya sama, matanya juga di depan, telinganya di samping, mulutnya di depan gitu. Kakinya juga jarinya ada 5 gitu. Nah, sehingga mereka menyimpulkan bahwa kalau gitu manusia itu kemungkinan berasal dari kera. Nah, ada pembedaan misalnya mereka membedakan ada yang disebut Australopithecus, ada Homo habilis, Homo erectus, Homo sapien. Itu juga kalau boleh dibilang tidak ilmiah ya tidak ilmiah kalau menurut saya. Jadi jangan dibilang misalnya teori Darwin itu teori ilmiah, kemudian teori agama itu tidak ilmiah. Nah, justru lebih pasti mana informasi yang berasal dari Tuhan atau informasi yang berasal dari perenungan manusia. Gitu. Ini hanya perenungan. Gitu. Kalau Tuhan itu menurunkan dengan firman-Nya, dengan kitabnya. Gitu. Kalau kita bicara tentang manusia, maka informasi yang bisa dianggap lebih valid itu informasi dari yang menciptakan manusia. Gitu. Nah, karena bedanya kita itu orang Islam atau orang-orang yang menerima wahyu itu diberikan kitab. Nah, model Darwin ini walaupun misalnya termasuk mungkin orang Yahudi, dia tidak membaca kitabnya gitu atau tidak meyakini kitabnya sehingga berpikir kok apa sih manusia itu asal-usul manusia, bertanya tentang asal-usul manusia. Jadi wajar itu dalam perenungan tiap manusia itu pasti berpikir ke sana tentang asal-usul mereka dari mana sih manusia itu. Nah, merenung-merenung Darwin ini melihat kok ada kesamaan antara manusia dengan kera gitu. Kemudian otaknya juga volume otak manusia dengan otak kera itu hampir sama gitu. Nah, cuman seperti tadi ternyata walaupun manusia dengan kera secara jasmani, secara fisik hampir sama, tapi kemampuan yang tidak diberikan kepada simpanse atau kepada kera itu adalah kemampuan bahasa tadi. Monyet tidak punya bahasa tulisan.
manusia punya bahasa tulisan, sehingga itu yang membedakan akhirnya manusia dengan kera. Gitu. Dan ternyata sekian juta tahun, sekian ribu tahun setelah teori evolusi ini sama Darwin disampaikan, ternyata di antara monyet itu tidak ada juga yang berevolusi kemudian mirip menjadi manusia, kan tidak ada. Gitu. Begitu. Jadi kalau secara ilmu turunan, ilmu genealogis, maka manusia itu berasal dari manusia, bukan dari kera gitu. Karena tidak pernah bisa kalau manusia itu berasal dari kera, mestinya gitu kita bisa dikawin silang dengan kera. Coba ada nggak coba kawin silang manusia dengan kera? Kan nggak bisa itu, nggak jadi gitu ya. Artinya gennya tetap berbeda gitu, antara manusia dengan kera, karena nggak bisa dikawin silang antara manusia dengan kera, apalagi dengan jin. Jadi ada yang mengatakan manusia kalau ada anak jin, padahal tidak bisa manusia kawin dengan jin secara fisik. Baik. Kemudian ada teori abiogenesis, teori generatio spontanea. Teori ini termasuk teori tua, gitu. Jadi menyatakan bahwa makhluk ini muncul dari benda mati. Nah, ini dari Aristoteles, filosof Yunani. Musul kehidupan manusia itu muncul dari benda mati ketika materi belum mengandung fenomena atau panas kehidupan. Sederhananya, teori generasi spontan ini mengasumsi bahwa makhluk hidup muncul secara spontan, tiba-tiba jadi gitu, tidak terduga dari materi tak hidup gitu. Misalnya Aristoteles mencatat bahwa ikan tampaknya tiba-tiba muncul di kolam, di badan air, di mana tidak ada ikan pada awalnya. Pernah nggak melihat begitu di kampung? Coba di kampung, kalau misalnya tuh di Surade, di mana tuh dulu, zaman dulu mah masih pohonnya gede-gede itu di Surade, pohonnya tinggi-tinggi. Nah, kalau kita bikin lombang gitu ya, menggali tanah, lombang gitu kan, terus nanti hujan berisi air, terus ada ikan di situ, ada kodok gitu ya. Padahal kita tidak nanam ikan, tidak nanam kodok. Nah, kira-kira menurut pengalaman Anda pernah nggak melihat seperti itu di kampung? Sering, Pak. Nah, sering kan? Nah, apa kesimpulannya? Apakah Anda menyimpulkan kemudian teorinya Aristoteles itu benar? Gimana? Benar nggak teori Aristoteles kalau begitu? Tahu-tahu kok ada ikan gitu. Padahal padahal nggak ada itu ikan, nggak ditanam. Nah, itu dipelak. Kok jadi ikan gitu. Yang lucunya lagi, ketika misalnya suatu saat kolam itu kering atau sungai, kita musim kemarau, sungai kering, habis nggak ada airnya. Sekian bulan, hampir setahun ya kering. Kemudian tiba-tiba turun hujan. Begitu hujan, airnya kolam penuh, sungai jadi penuh air, ada ikan lagi. Kira-kira teori Aristoteles ini benar apa enggak? Ayo. Ayo. Benar nggak tuh? Bisa dikatakan benar, Pak. Nah, bisa dikatakan benar karena kebetulan informasi yang ada, yang terlihat itu sama ya, mendukung pendapatnya Aristoteles gitu. Nah, Anda lebih percaya pada teori Aristoteles atau percaya pada Quran? Percaya pada Quran, Pak. Nah, kalau Quran bilang apa penciptaan makhluk itu? Dari tanah. Manusia dari gitu. Jadi manusia dari tanah. Benda mati, Pak. Dari benda mati kan? Nah, ya, dari benda saripati mati, tanah, Pak. kemudian diapakan? Dibentuk, kemudian diberikan ruh, diberikan nyawa oleh Tuhan gitu ya. Jadi benda mati. Nah, Aristoteles juga bicara ini bahwa ini juga muncul dari benda mati. Nah, tetapi berbedanya kalau Aristoteles berasal dari benda mati itu mungkin bendanya sudah ada gitu ya. Seperti tadi
kolam di yang tadinya nggak ada ikan, kemudian ada ikan itu, sebetulnya bibit ikan itu sudah ada gitu. Seperti Anda kalau kodok itu bangkong, kalau kodok itu pada musim kemarau, kolamnya airnya menjadi hilang, kering, atau sungai menjadi kering, kodok itu akan menggali ke dalam tanah. Dia masuk ke dalam tanah terus sampai paling dalam, sampai merasa bahwa itu masih tetap butuh ada air sejuk gitu di situ. Sama dengan ikan pun sama akan membenamkan dirinya ke dalam tanah. Jadi ketika hujan tiba, kemudian mereka akan muncul lagi ke permukaan. Nah, jadi sebetulnya bukan dari tiba-tiba ada gitu ya. Nah, karena pasti ada yang menciptakan gitu. Nah, kalau bahannya dari benda mati, setuju nggak? Setuju ya. Karena Tuhan juga menciptakan manusia dari tanah. Asalnya berarti tanah itu benda mati. Bahannya dari benda mati. Gitu. Aristoteles juga berpendapat demikian. Nggak masalah gitu. Ada persinggungan persamaan antara teorinya Aristoteles dengan agama. Nggak masalah. Karena Aristoteles juga punya beragama dia. Gitu. Walaupun agamanya menyembah dewa. Nah, seperti itu. Jadi cuman bedanya Tuhan menciptakan itu, Allah menciptakan itu tidak ada contohnya. Jadi bukan sekedar dari benda mati, tapi dari benda yang sebelumnya tidak ada. Kalau Aristoteles bisa bicara dengan bahwa itu dari benda mati, bendanya ada dulu, tanahnya ada dulu. Misalnya kalau bikin kursi, kayunya ada dulu, kemudian dibentuk menjadi kursi. Tetapi kalau Allah menciptakan itu kan tidak ada. Tanahnya itu tidak ada asalnya. Kemudian Allah menciptakan tanah itu kemudian dibuat menjadi sebagai bahan untuk pembuatan manusia, seperti itu. Seperti Allah juga menciptakan jin dari api. Apinya itu sebelumnya tidak ada. Kemudian Allah menciptakan api. Kemudian makhluk, nah yang namanya jin itu diciptakan dari api. Jadi tanpa contoh gitu. Kalau kita makhluk ini menciptakan sesuatu, kita juga punya kemampuan menciptakan, tetapi bukan menciptakan seperti Tuhan. Kemampuan kita menciptakan itu adalah kemampuan menggabung-gabungkan apa yang sudah ada bahannya di dunia ini. Kita membuat kursi adalah menggabungkan kayu-kayu disusun, kemudian ada karetnya untuk dudukan, ada busanya. Kita menggabungkan bahan-bahan itu. Anda bikin comro, kan tidak ujuk-ujuk kun fayakun kemudian jadi comro muncul, kan tidak. Jadi Anda pasti cari singkong, Anda parut gitu ya, kemudian cari oncom gitu ya, Anda adon jadi satu itu antara oncom dengan singkong yang sudah diparut, kemudian dicetak, digoreng menjadi comro. Jadi tidak kun fayakun gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut tadi teorinya evolusinya Darwin, manusia itu berevolusi, berubah dari makhluk lain, dari kera, kemudian berkembang menjadi spesies tersendiri. Kalau teorinya dari Aristoteles, manusia itu atau makhluk itu berasal dari benda mati gitu ya. Nanti masih banyak lagi teori-teori tentang asal-usul kehidupan. Mungkin di SMA pernah belajar tentang teori Big Bang, ledakan besar, pernah nggak? Pernah Pak. Nah, Pak. ledakan besar itu menciptakan satu galaksi, itu muncul dari satu ledakan besar gitu. Kemudian terbentuklah dari ledakan itu gas, dari gas itu terbentuk planet-planet, sehingga terbentuklah tata surya. Begitulah tahapan Allah menciptakan itu salah satu galaksi, tata surya. Ada berapa tahap itu? 6 tahap, atau pada dalam Quran disebutkan 6 tahap itu ya. Dan itu persis ketika para ahli meneliti ya sama seperti di Quran, 6 tahap. Gitu. Oke. Berikutnya ada teori biogenesis, itu dari Francesco Redi. Ya, dia melakukan eksperimen membuktikan bahwa makhluk hidup itu tidak hanya muncul dari benda mati. Kalau tadi Aristoteles bilang dari benda mati, Francisco Redi menunjukkan bahwa
sebetulnya gitu makhluk hidup itu ya berasal dari makhluk hidup. Ada dulu waktu SMA atau SMP ada percobaan ya, kita disuruh bawa daging ke sana ke sekolah itu, kemudian ditaruh di atas tatakan yang terbuat dari kaca itu di laboratorium, dibiarkan di atasnya, kemudian dikasih kapas basah. Beberapa hari kemudian muncul belatung, ya muncul larva di situ. Nah, kemudian oleh Francisco Redi seperti itu disimpulkan bahwa sebetulnya makhluk itu berasal dari makhluk hidup lain. Jadi bukan berarti dalam daging kemudian tiba-tiba larva itu jadi ada muncul lalat, enggak. Ternyata lalat itu menempel pada daging yang tadi dikasih ada kapas basah itu, kemudian menyimpan telurnya di situ sehingga muncullah nanti larva lalat gitu. Nah, seperti itu. Jadi bukan dari makhluk mati gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Francisco Redi. Nah, ada juga kembali ini saya mengingatkan Anda waktu SMA juga yang dinamakan oleh Louis Pasteur. Nah, sehingga itu menjadi nama jalan di Kota Bandung. Nah, itu juga menyangkal terkait dengan teori generasi spontan. Jadi dengan eksperimennya bahwa dia mengatakan pada labu leher angsa itu, kalau di laboratorium itu akan ada botol gitu, ada kayak teko itu labu angsa itu, leher angsa itu. Nah, menunjukkan bahwa makhluk hidup tidak muncul secara spontan dari benda mati, sebaliknya berasal dari udara yang membawa mikroorganisme di udara kemudian dapat berkembang biak dalam botol leher angsa. Jadi makhluk hidup ya berasal dari makhluk hidup gitu. Tidak berasal dari makhluk mati. Tetapi yang jadi pertanyaan manusia kan, makhluk hidup yang mana yang paling awal diciptakan oleh Tuhan itu? Atau kalau orang Barat masih berpikir siapa sih sebenarnya pencipta? Seperti itu. Kemudian ada terkait dengan teori evolusi kimia yang disebut dengan neo-abiogenesis. Nah, ini dikatakan bahwa para ahli ini berpikir menciptakan teori bahwa bumi ini berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Selama 500 tahun pertama, lingkungan bumi ini tidak terlalu stabil bagi kehidupan untuk berkembang. Kemudian juga disebabkan oleh banyaknya asteroid yang jatuh ke bumi, gempa bumi, badai, petir, dan sebagainya. Nah, kemudian dari bumi ini diciptakanlah ini unsur-unsur tadi. Jadi ada unsur-unsur pembentukan makhluk hidup yang disebut dengan molekul sederhana. Jadi molekul itu nanti bergabung satu dengan satu molekul lain bergabung nanti membentuk yang lebih besar, membentuk lagi yang lebih besar gitu. Sehingga muncullah nanti satu makhluk gitu. Nah, itu persis juga seperti yang disebut di dalam Quran ketika manusia diciptakan, manusia itu berasal dari nutfah, dari sperma. Nutfah itu kemudian disimpan di rahim manusia, rahim perempuan. Kemudian dari nutfah itu berubah jadi apa? Jadi darah. Jadi darah itu kemudian menjadi segumpal daging, daging itu kemudian diberi tulang, kemudian dibentuk menjadi manusia gitu ya. Kemudian pada berapa hari itu ke-40 ditiupkan ruh ke dalam janinnya itu. Nah, ini juga banyak gitu kemiripan teori-teori yang dipikirkan oleh para ilmuwan gitu, dengan pembuktian terhadap adanya Al-Quran. Kalau Al-Quran langsung informasinya dari Tuhan bahwa manusia diciptakan seperti itu cara-caranya. Manusia yang pertama diciptakan menurut Quran itu adalah Adam. Iya kan ya? Menurut Quran. Tapi kalau menurut teorinya Darwin kan tidak bisa menyebutkan manusia pertama diciptakan manusia apa? Nggak tahu Darwin juga. Itu manusia pertama yang berubah dari monyet menjadi manusia itu, jadi Homo sapien katanya itu. Apakah siapa namanya? Kan tidak tahu.
Itu. Tetapi kalau kita mencari informasinya itu di Quran, sudah jelas disebutkan oleh Tuhan bahwa manusia pertama diciptakan itu adalah namanya Adam. Gitu. Nah, kalau bicara tentang proses penciptaan, kita mempelajari Al-Quran, bahwa penciptaan manusia itu ada beberapa jenis. Yang pertama, manusia diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi, ketika Tuhan menciptakan Adam, kan tidak ada contoh sebelumnya. Tanpa bapak dan tanpa ibu. Tanpa proses perkawinan. Tanpa proses pertemuan antara ovum dengan sperma. Gitu. Jadi Adam kemudian diciptakan. Nah itu tanpa bapak dan tanpa ibu. Kemudian berikutnya ada manusia itu diciptakan diambil dari bagian manusia lainnya. Nah, kalau di Quran disebutkan Hawa itu diciptakan oleh Allah diambil dari rusuk, tulang rusuknya Adam, diciptakanlah kemudian menjadi Hawa. Jadi ada manusia diciptakan tanpa contoh sebelumnya, yaitu Adam. Kemudian ada manusia diciptakan merupakan bagian, diambil dari bagian tubuh manusia sebelumnya, yaitu Hawa. Kemudian dari Hawa itu, dan Adam dan Hawa ini, manusia kemudian ada perkawinan diciptakan antara manusia dengan manusia. Jadi ada pertemuan antara telur dengan sperma. Itulah kita. Gitu. Jadi manusia kita pada zaman sekarang adalah merupakan hasil dari perkawinan itu antara sperma dengan ovum, pertemuan sperma dengan ovum. Tapi ada juga penciptaan yang oleh Tuhan itu yang disebut pengecualian juga selain tadi Adam dan Hawa, yaitu ketika Allah menciptakan Isa, Nabi Isa itu, Isa alaihissalam, diciptakan tidak ada pertemuan antara sperma dengan ovum, tapi itu hanya ovum saja, karena di dalam kitab Quran disebutkan bahwa Maryam itu hamil tanpa disentuh oleh laki-laki. Jadi dalam penciptaan manusia, kalau menurut Quran itu ada 4. Jadi manusia yang diciptakan tanpa contoh sebelumnya, kemudian manusia yang diciptakan diambil dari bagian tubuh manusia sebelumnya, kemudian manusia ada yang diciptakan merupakan hasil perkawinan, hasil pertemuan antara telur dan sperma. Kemudian juga ada manusia yang diciptakan tanpa pertemuan sperma dan telur. Jadi hanya dari telur saja, telur yang ada di rahim wanita, kemudian Allah menciptakan, mengatakan kun fayakun, maka jadilah itu janin. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Yang ditanyakan? Silakan. Yang belum mengisi link kehadiran, silahkan diisi link kehadiran. Ada yang ingin didiskusikan? Ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Nama saya Jan Saiful Alam. Tadi kan penciptaan manusia yang dari agama sama sejarah itu kan berbeda. Tanggap apa sih yang harus kita pakai itu untuk sejajar gitu? Gimana gitu, Pak? Main sejajarkannya buat kehidupan kita gitu, Pak. Jadi sebetulnya begini, tidak perlu dipertentangkan antara teorinya yang dibuat oleh para ahli dengan informasi yang kita dapat dari Quran gitu. Nah, para ahli itu berpikir karena untuk memecahkan masalah. Para ahli filsafat itu memecahkan masalah. Masalah yang paling krusial pada masa lalu ataupun masa sekarang bagi manusia itu adalah pertanyaan di dalam diri manusia sendiri. Berasal dari mana manusia itu?
Nah, dengan pertanyaan itulah kemudian para filosof itu mencari, berpikir, mengamati dan sebagainya. Kira-kira manusia itu diciptakan berasal dari mana? Kapan manusia diciptakan? Siapa manusia pertama itu gitu ya. Nah, karena mereka manusia ini mencarinya, carinya itu berpikir dan melihat informasi, meneliti itu tidak dibimbing oleh informasi dari penciptanya, maka sampai saat ini gitu, para ahli itu tidak bisa menyimpulkan siapa manusia pertama. Hanya menyebutkan misalnya jenisnya tadi yang disebut oleh diklasifikasi oleh Darwin tadi, ada Australopithecus, ada Homo habilis, ada Homo erectus, Homo sapiens gitu. Berdasarkan pembedaan misalnya kerangka tubuhnya, perbedaan volume otaknya atau tengkoraknya gitu ya. Dibedakanlah oleh mereka itu ada Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Tapi itu mereka tetap tidak bisa menyebutkan siapa sih manusia pertama itu. Gitu. Nah, itu jadi keterbatasan manusia dalam mencari informasi tentang jati dirinya gitu. Nanti Anda juga akan mengalami seperti itu, bertanya-tanya asal usul kita dari mana sih manusia itu. Paling banter juga atau paling tidak Anda bertanya asal usul nenek moyang saya itu siapa sih, betulkah saya ini turunnya ini, turunan ini, turunan ini. Karena ada juga kan sampai sekarang manusia ingin penasaran saya itu masuk darah biru atau darah merah. Sehingga ditelusuri itu asal usulnya ke keraton, ditanya gitu, akhirnya pulangnya dapat gelar Raden misalnya. Nah, seperti itu juga terkait dengan permasalahan asal usul itu, oh, manusia yang pertama itu siapa. Jadi sebetulnya bisa kita pakai dua-duanya, teori yang dari para ahli, juga bisa kita pakai informasi yang disampaikan oleh Allah melalui kitab-kitabnya. Tetapi bagi orang yang beriman, beragama, maka kita wajib yakin, percaya gitu ya, bahwa Allah itu menciptakan kita itu manusia pertama Adam, karena itu dituliskan di dalam kitab ya. Hanya tinggal kita membuktikan secara ilmiah bagaimana Quran itu informasinya benar atau tidak. Kebenaran itu kan sekarang banyak diuji, kebenaran Al-Quran oleh para ahli, oleh para teori para ahli biologi, oleh para teori fisika dan sebagainya, dan ternyata banyak mengungkap kebenaran-kebenaran Al-Quran itu. Karena informasinya dari Tuhan. Kalau manusia menciptakan, bukan menciptakan, merenungkan, mencari teori dan sebagainya, kemudian teori itu benar, dilihat di Quran, mungkin ada kesamaannya, bisa benar gitu. Tetapi teori yang dibuat manusia juga tidak selalu sama dengan Quran. Kenapa? Karena informasi yang dicari adalah keterbatasan kemampuan manusia menggunakan akal pikirannya gitu ya. Jadi tidak bisa melampaui informasi yang berasal dari wahyu. Jadi manapun boleh Anda pakai gitu. Tetapi yang penting ketika kita menggunakan suatu teori, itu tidak mengakibatkan Anda jadi berubah imannya gitu. Jadi kemudian tidak percaya dengan Tuhan. Banyak orang setelah meneliti menjadi tidak percaya dengan Tuhan, banyak gitu. Ketika seorang ahli biologi terkait dengan virus dan sebagainya meneliti untuk penyakit dan sebagainya, karena tubuh manusia ini dirasakan banyak kelemahannya, sering sakit, sering dan sebagainya, maka berusaha menciptakan manusia itu supaya kuat, bagaimana diteliti secara genetik, secara sel, kemudian bisa menciptakan, misalnya dia bisa menciptakan makhluk yang misalnya bisa dicangkokkan ke manusia yang mengakibatkan manusia menjadi lebih kuat gitu ya, kayak di teori-teorinya di film-film fiktif itu ya, di apa Spider-Man dan sebagainya, itu kan merupakan pemikiran itu sebetulnya. Spider-Man itu merupakan pemikiran manusia bahwa manusia ini ingin punya kekuatan seperti itu, tidak ingin tubuhnya lemah gitu. Nah, seperti itu sehingga dicari dengan segala macam apapun supaya manusia itu punya kelebihan, dan ketika orang bisa ya meneliti itu kemudian jadi tidak percaya dengan Tuhan, bisa karena misalnya sekarang manusia ada informasi sekarang manusia sudah mulai bisa membuat jantung berasal dari daun bayam. Jadi ada penelitian di Eropa itu daun bayam itu yang besar, daun yang besar yang suka bayam di kampung tuh,
disatukan karena diteliti daun bayam tuh struktur selnya itu atau strukturnya itu sama dengan struktur saraf dengan saraf jantung. Akar-akarnya itu kan yang diurat-uratnya di daun itu sama dengan jantung. Kemudian mereka jadikan gabungkan beberapa daun, digabungkan, kemudian dimasukkan di dalam ruang kedap udara steril, diberi darah. Ternyata sampai beberapa minggu kemudian mulai daun bayam itu bisa berdenyut. Tapi belum bisa membentuk satu jantung, tapi baru berdenyut aja setelah dialiri darah bisa berdenyut. Nah, biasanya kemudian kemampuan manusia seperti itu kemudian mengakibat manusia mulai tidak percaya dengan Tuhan. Orang kita juga sudah mulai bisa membuat jantung, membuat spare part manusia, membuat ginjal misalnya nanti suatu saat ke sana. Tetapi Anda jangan lupa, walaupun manusia punya kemampuan seperti itu, jangan lupa siapa yang membuat manusia itu jadi mampu berpikir seperti itu. Apakah kemampuan berpikirnya itu diperoleh oleh manusia sendiri atau memang diberikan oleh pencipta gitu ya. Itu antara lain ya. Jadi Anda boleh pakai, tetapi jangan lupa Anda jangan sampai menjadi berubah keyakinan, keimanan gitu. Ada lagi? Atau ada teman lain yang ingin menyangkal? Silahkan, boleh. Kalau tidak ada, kita masuk ke sesi diskusi. Nah, di sesi diskusi ini coba saya kira semuanya harus bisa berpikir. Ini membandingkan manusia dengan makhluk lain. Ini adalah, bukan di sini ya. Ini satu slide lagi nanti diskusinya. Nah, oke. Ini terkait dengan membandingkan manusia dengan makhluk lain. Tadi sudah disinggung di awal pertama. Nah, antara manusia dengan hewan misalnya. Manusia kalau dari sisi fisik tadi, dibaca teman Anda katakan bahwa salah satu ciri manusia itu punya fisik, punya jasad. Jadi kalau manusia memiliki panca indera, hewan pun punya panca indera, punya pendengaran, punya penglihatan, punya pembau ya, apalagi punya pendengaran, penglihatan, pembau, penciuman hidung, kemudian ada juga telinga, pendengaran, dan ada juga rasa gitu ya. Hewan juga punya rasa sama gitu. Kemudian manusia punya pikiran, hewan pun punya pikiran, sama punya otak gitu. Dikaruniai otak juga. Cuman kemampuan pikirannya hewan terbatas, kemampuan manusia kapasitasnya lebih banyak daripada hewan. Nah, kalau manusia punya akal, punya kalbu, kalau hewan punya insting itu. Nah, jadi mulai bedanya di sini nih. Kalau manusia punya akal, kalbu itu yang tadi saya sebutkan, pikiran dan hati itu menjadi akal. Tapi kalau hewan punya insting. Hewan punya perasaan, manusia punya perasaan. Manusia punya bahasa dan tulisan, hewan tidak memiliki bahasa tulisan. Manusia bisa membedakan waktu, kalau hewan tidak mampu membedakan waktu. Nah, salah satu lagi yang membedakan hewan dengan manusia adalah manusia mampu memberikan makna pada simbol. Hewan tidak memiliki kemampuan memberikan makna terhadap simbol. Gitu. Simbol apa sih simbol itu? Gitu. Simbol itu apa ya? Ada nggak yang bisa menjelaskan kepada saya apa itu simbol? Ayo, Anda kan manusia, Anda mampu membedakan simbol. Contoh simbol apa ya? Lampu lalu lintas, nah itu simbol. Lampu lalu lintas itu ada 3 warna, ada merah di situ, ada kuning dan ada hijau. Nah itu simbol. Kalau warna merah artinya apa? Berhenti. Harus berhenti, kendaraan harus berhenti. Warna kuning
harus mulai hati-hati ya. Warna hijau Jalan. harus jalan gitu. Nah, itu kemampuan manusia membedakan, memberikan makna simbol. Jadi kalau warna merah di perempatan jalan itu maknanya adalah berhenti. Nah, tapi walaupun sama-sama warna merah, ketika merahnya itu diterapkan di lampu lampu lalu lintas tadi berhenti, tapi kalau diterapkan di warna bendera, apa makna merah? Ayo. Darah, Pak. Warna merah ada apa? Disimbolkan darah, berani gitu ya. Warna merah. Itu kan kalau padahal sama-sama warna merah, tapi diterapkan di lampu lalu lintas menjadi maknanya berhenti, diterapkan ke bendera kita yang merah putih itu, merah berarti berani, putih berarti suci. Jadi beda. Itu kita bisa memberikan makna simbol. Nah, kalau bagi hewan tidak bermakna warna itu, tidak memberikan makna apa-apa. Mereka dikasih warna merah, mau hijau, mau apa, mereka sama saja gitu. Bagi mereka tidak bisa memberikan makna. Nah, manusia mampu memaknai simbol. Itu antara lain salah satu contoh simbol. Jadi dengan demikian kalau kita bicara simbol, simbol itu adalah pesan, makna, tafsiran gitu yang sudah berlaku, dianggap berlaku umum dan harus ditaati oleh bersama, itu namanya simbol gitu ya. Kalau di rumah, depan rumah orang ada janur kuning melengkung, apa maknanya? Ada yang menikah. Saya berikan Pak. Oh, ada yang menikah kan gitu. Kalau ada bendera kuning di depan rumah, Ada yang Ada meninggal. ada yang meninggal. Nah, itu manusia mau simbol gitu. Kalau ada orang-orang terus pergi pakai kerudung, pakai apa, semuanya pakai baju hitam, apa? Ziarah, Pak. Nelayan. Nah, rakyat gitu kan beda-beda kan simbol. Jadi ada simbol, kemudian ada tiba-tiba lagi ini kumpulan pengajian, semua ibu-ibunya pakai baju hijau semua. Apa maknanya? Hijau semua gitu. Terus di kumpulan sana bajunya kuning semua. Ada yang pakai baju merah semua. Sama-sama pakai kerudung tapi merah gitu. Ada biru gitu. Besok tahun 2024 tuh. Nah, jadi kemampuan memberikan makna simbol itu hanya dimiliki oleh manusia. Kalau Anda kumpul pakai baju hijau, mungkin pikiran, wah itu kayaknya orang PKB atau orang Partai Persatuan Pembangunan ya gitu. Itu kok biru itu Partai Demokrat atau Partai PAN gitu. Itu ada item-itemnya PKS atau apa gitu ya. Nah, itu hanya manusia yang punya begitu. Kan nggak ada itu anjing berkelompok terus pakai warna apa gitu. Wah, ini kelompok saya kan nggak ada. Anjing pakai merah tuh anjing mana gitu. Anjingnya Surade itu warnanya kuning semua misalkan gitu ya. Kemudian yang membedakan tadi ke manusia dengan hewan yang berikutnya adalah manusia mampu mengembangkan teknologi. Hewan tidak mampu mengembangkan teknologi. Meskipun misalnya kalau Anda lihat di YouTube, di Reel atau apa, sekarang di tontonan, ada monyet kok bisa mencuci piring. Ya, Anda lihat kan monyet gosok-gosok atau panci itu digosok, dicuci sama dia. Ada juga monyet kalau di Jepang itu monyet setelah memetik buah-buahan, buah-buahannya tidak langsung dimakan, mereka turun ke sungai dicuci buah-buahannya, baru dimakan gitu ya. Ada monyet di beberapa misalnya kayak di Maluku atau apa yang banyak buah biji kenari itu ya, atau biji yang di dalamnya terbungkus oleh kulit yang keras. Nah, monyet itu mengembangkan teknologinya, bukan mengembangkan ya, punya instingnya itu, si biji kenarinya itu dijepit di antara batu, dijepit ya, gitu. Kemudian dia pukul dengan batu di atasnya. Nah, itu juga kemampuan
hewan. Tapi ya seperti itu dari dulu sampai sekarang monyet yang di sana itu di Maluku itu ya begitu. Tidak tiba-tiba dia kemudian ke toko besi nyari beli palu gitu enggak gitu. Dia ngangkat batu aja sampai sekarang. Di Jepang juga begitu. Mau makanan apapun yang dia terima nanti dia bawa ke sungai dicuci gitu. Nah, manusia lain kan sama mencucinya gitu, mencuci bahan makanan, tetapi kemudian manusia mengembangkan tadinya mencucinya di sungai, dikembangkan lagi, disalurkan air sungainya sampai ke rumah pakai pipa, ya. Ada keran bisa ditutup gitu. Bukan cuma mencucinya pakai air, ada juga yang dicuci pakai sabun, pakai sunlight dan sebagainya. Itu dikembangkan gitu. Nah, hewan itu tidak berkembang sampai ke sana. Itu yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain gitu atau dengan hewan gitu ya. Gitu. Nah, ada yang ingin disampaikan oleh saudara-saudara sampai saat ini? Belum masuk sesi diskusi. Kalau tidak ada, kita masuk saja ke sesi diskusi. Ini sudah 8:14 menit. Nah, diskusi ini terkait dengan manusia dan pendidikan. Baik, kita diskusi aja ini. Jadi, saya harap Anda lebih banyak mengeluarkan pendapat, menyampaikan informasi dibandingkan saya di sini. Nah, karena tadi kita sudah bicara tentang hakikat manusia, kemudian manusia itu berbeda dengan hewan, hewan punya insting, manusia tidak gitu ya. Nah, sehingga ada keperluan manusia akan pendidikan. Coba pertanyaan pertama ini harus dijawab oleh semua, diskusikan semua. Kenapa manusia harus dididik? Ayo, silakan. Biar kesalahan. Ya, silakan. Suaranya yang jelas. Biar tahu mana yang hak sama mana yang batil, Pak. Nah, biar tahu yang mana hak sama yang batil. Ada lagi siapa? Kalau gak dididik, gak akan punya arah, Pak. Gak akan punya akal juga. Kenapa? Gimana aja nih? Ulangi. Sama, Pak. Oh, Salma. Gimana Salma? Kalau gak dididik, gak akan punya arah, gak akan punya akal juga. Oh, Gak tidak akan punya tahu arah mana ya. yang benar, mana yang salah. Kalau tidak dididik, tidak punya arah, gitu ya. Tidak bisa mengetahui benar salah ya. Itu. Oke, siapa lagi? Nah, Dari saya Pak, ya silakan. dari Muhtadin Maskur, mungkin tadi pertanyaannya kenapa manusia harus dididik Pak ya? Sesuai dengan penjelasan apa yang dijelaskan oleh Bapak tadi, kaitan dengan bahwa manusia itu makhluk ciptaan, sehingga kenapa manusia harus dididik? Yang pertama itu agar sesuai dengan keinginan yang menciptakannya Pak. Keinginan pencipta gitu ya. Ya, yang keduanya agar manusia potensi yang diberikan oleh pencipta itu bisa terbentuk Pak menjadi sebuah kompetensi. Ya, kompetensi bisa terbentuk jadi kompetensi. Ya itu Pak. Ya. Yang terakhirnya mungkin bisa memilah dan memilih mana yang benar dan yang salah Pak. Ya, bisa memilah benar salah. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, makin mengarah nih. Siapa lagi? Karena manusia itu lahir tidak berdaya, Bapak, tidak bisa langsung bangun dan berjalan sendiri. Oleh sebab itu manusia harus dididik. Ya, harus dididik karena tidak bisa. Iya, karena lahir tidak berdaya, tidak langsung bisa berjalan, berdiri. Ada lagi? Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Siapa Izin menjawab. Ya, silakan Faisal. Jadi menurut saya pribadi mungkin dari penjelasan tadi yang Bapak jelaskan juga itu kenapa ya manusia harus dididik itu yang pasti yang pertama itu untuk
mengembangkan potensi diri Pak ya, karena secara hakikatnya manusia itu memiliki potensi di dalam dirinya. Yang kedua, untuk menilai berguna atau tidaknya sesuatu hal. Yang ketiga, agar dapat mengutarakan ekspresinya serta berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Mungkin itu Pak Ya, yang bisa saya terima kasih. Oke. Jadi ya, jadi betul yang disampaikan tadi dan jawabannya tidak ada yang salah, semuanya mengarah. Jadi karena manusia harus dididik tadi, ya memang manusia punya potensi, punya istilahnya ya bakat gitu yang sudah diciptakan oleh Tuhan, diberikan Tuhan kepada manusia, ada potensi-potensi tertentu yang itu tercetak seperti saya katakan tadi, tercetak di dalam gen setiap manusia. Tetapi gitu, yang tercetak di dalam gen itu manusia itu tidak sama seperti disampaikan Yeni tadi, manusia tidak sama dengan makhluk lain gitu ya. Nah, kondisinya lemah gitu, sehingga potensi tadi harus dikembangkan, tadi harus dididik sehingga muncul nanti sebagai punya kemampuan potensi tadi, atau jadi kompetensi, jadi kemampuan yang bisa digunakan untuk misalnya untuk bertahan hidup, bisa bermasyarakat gitu. Sehingga manusia itu perlu dididik karena nilai-nilai gitu, nilai-nilai atau pengetahuan yang dari nenek moyang itu harus disampaikannya secara melalui pendidikan, ditransfer gitu, baik itu lisan maupun secara tertulis. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mendidik manusia? Kan kita tahu tuh tadi itu kita ada yang berkata supaya nanti bisa membedakan batil, benar, hak dan batil dan sebagainya sesuai keinginan gitu ya, potensi dan sebagainya, supaya bisa punya arah dan sebagainya. Nah, bagaimana sih cara mendidik manusia supaya manusia itu jadi punya arah gitu. Misalnya, bagaimana supaya cara mendidik manusia supaya kompetensinya itu muncul? Bagaimana cara mendidik? Apa sama mendidik manusia dengan mendidik itu monyet sirkus? Sama tidak? Tentunya berbeda, Pak. Nah ya, gitu. Berbeda, Pak. Apa bedanya? Coba. Kalau yang saya pahami, mungkin bagaimana cara mendidik manusia, yang pertama itu diberikan pemahaman, Pak, atau edukasi. Pemahaman dan edukasi itu apa gimana sih? Ya, yang keduanya tentu dilatihkan, Pak, diajarkan bagaimana penerapan teori-teori, bagaimana penerapan ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah diberikan, Pak. Oke, ada yang lain? Setelah Pak tadi, Pak Izin menjawab, Bapak. Ya, Mangga. Memperlihatkan contoh-contoh yang baik. Contoh, berikan contoh. Ada lagi? Selain Kalau contoh, manusia mendidiknya dengan akhlak, Pak. Mendidiknya dengan akhlak. Akhlak itu apa sih? Ayo, akhlak apa? Kalau ngomongin akhlak apa sih? Apa sih yang dimaksud akhlak? Nanti kesempatan lain kita diskusikan mendalam secara akhlak. Sekarang, bagaimana cara mendidik manusia tadi? Kan tidak sama mendidik manusia dengan hewan. Kalau hewan itu dibawa sama induknya ya, sebetulnya di dalam misalnya seperti entom atau bebek, meri, itu kan ketika kecil itu mereka sudah punya potensi buat bisa berenang. Potensi bisa berenangnya sudah Tuhan ciptakan dari kakinya aja kan sudah ada ininya apa ya? Yang kayak itu kaki kodok itu apa ya namanya? Ada seperti sirip itu ya di situ di kakinya itu sudah itu. Jadi ketika itu apa induk bebek itu hanya membawa anaknya aja ngajak ke sungai, nyemplung langsung bisa berenang gitu ya. Nah, kalau manusia kan diajak ke sungai tidak akan langsung bisa berenang gitu. Harus dididik, dilatih bagaimana cara berenang. Nah, cara mendidik manusia itu ternyata tidak sama dengan cara mendidik hewan. Cara mendidik manusia itu harus teratur. Harus ada
Apa itu kalau kita di sekolah? Ada rencana kan? Betul kan ada rencana? Betul nggak? Betul, Bapak. Nah, jadi cara mendidik manusia itu harus direncanakan. Yang pertama harus direncanakan. Makanya di Anda kalau Anda mengajar di sekolah punya apa RPL apa RPS, rencana pembelajaran kan ada ya. Ya, Pak. Ada rencana pembelajaran. Jadi apa sih? Jadi kalau manusia itu harus bertahap gitu ya pendidikannya. Nggak sama dengan hewan kayak tadi. Bebek belajar berenang ya sudah dibawa saja sama induknya ke sungai langsung bisa berenang. Tetapi manusia kan harus bertahap. Ketika manusia itu dididik masuk ke sekolah secara formal bisa. Yang pertama itu kan manusia kan tidak bisa membaca. Sehingga perencanaan untuk pendidikan manusia pertama adalah mengenalkan huruf, mengenalkan simbol huruf itu. Kalau huruf A bunyinya seperti apa? Kalau A itu kan bunyinya A. Simbolnya seperti apa sih ditulisnya? B seperti apa? C seperti apa? Itu kan pertama itu kan gitu tahapannya. Kemudian dirangkaikan. Kalau B dengan U digabung, jadi berbunyinya seperti apa? Bu tambah DI, D sama I. Jadi apa? Jadi Budi gitu. Nah, seperti itu cara mendidik manusia ternyata harus bertahap dan punya rencana gitu. Jadi berencana, bertahap. Jadi dengan kata lain, mendidik manusia itu selain tadi harus sistematis gitu ya. Dari mulai perencanaan, proses sampai nanti akhirnya manusia bisa mengembangkan tadi potensinya menjadi kompetensi itu harus dengan sistematis. Jadi cara mendidik manusia itu harus sistematis. Tidak bisa asal-asalan gitu. Di pesantren ya ada sistemnya, sistem pendidikan pesantren. Di sekolah formal SD, SMP, SMA juga ada pendidikan, sistem pendidikan formalnya ada. Sampai mendidik manusia itu diatur dalam undang-undang, diatur dalam peraturan presiden, diatur dalam peraturan menteri, gitu. Disusun kurikulumnya, disusun cara pembelajarannya, metode pembelajarannya seperti apa, disusun cara menilainya, mengujinya. Jadi kalau manusia itu ada ujiannya, diuji setelah sekian lama, misalnya Anda belajar 1 semester tentang ini, tentang pendidikan ini, landasan pendidikan, maka nanti pada tengah semester dan akhir semester, saya akan uji terkait dengan apa? Terkait dengan pemahaman Anda, terkait dengan kemampuan Anda, terkait pemahaman filsafat pendidikan ini, landasan pendidikan ini, sehingga Anda kira-kira pada akhir semester ini sudah bisa menerapkan tidak mata kuliah ini, landasan pendidikan ini, di dalam misalnya nanti di dalam perencanaan pendidikan di sekolah, di dalam ketika Anda praktek mendidik anak didik Anda di sekolah, seperti itu gitu ya. Nah, itu terkait dengan cara gitu. Nah, kemudian yang ketiga terkait manusia dan pendidikan itu apa yang dihasilkan dari pendidikan gitu. Jadi tujuan pendidikan itu apa sih yang ingin dihasilkan gitu. Kalau yang tadi teman kamu bicara tadi terkait dengan pengembangan kompetensinya gitu, yang dihasilkan dari pendidikan. Nah, kemudian kalau di dalam bicara pendidikan tadi, manusia dengan hewan itu berbeda kalau dalam pendidikan. Kalau hewan itu kita didik, hewan itu menjadi objek pendidikan gitu. Tetapi kalau manusia hewan yang mendidik, misalnya yang melatih, misalnya hewan sirkus itu bisa yang melatih manusia sehingga dia objek pendidikan. Tetapi kalau manusia yang melatih siapa? Yang mendidik siapa? Manusia lagi. Manusia lagi. Ada manusia dididik oleh gorila, manusia dididik oleh serigala, tidak ada. Jadi dalam proses pendidikan itu manusia itu ada berperan sebagai subjek, yaitu yang mendidik, dan ada yang berperan juga sebagai objek gitu. Nah, dalam model-model pembelajaran sekarang gitu juga siswa itu hanya diposisikan sebagai objek, tapi diposisikan juga sebagai subjek, sehingga diharapkan nanti siswa itu lebih aktif mencari informasi terkait dengan mata pelajarannya gitu.
Nanti guru atau dosen itu hanya menjadi fasilitator untuk pengembangan kemampuan pengembangan pendidikannya itu. Jadi hasilnya ini apa gitu. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Yang belum mengisi apa itu kehadiran, silakan diisi di link kehadiran tadi yang sudah saya share. Bapak, maaf tadi linknya tidak bisa dibuka. Tidak bisa Tadi dibuka? linknya iya, jadi halaman tidak ditemukan. Masa sih? Coba. Kalau saya tadi ada beberapa yang sudah mengisi. Coba saya share juga di grup WA. Iya Bapak, terima kasih. Nanti saya share di grup WA ya. Kalau lihat responnya ini sudah ada 5 yang bisa ini. Gitu. Nanti saya share di grup WA. Gitu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Barangkali Anda punya pendapat yang berbeda dengan saya, tidak masalah gitu ya. Dalam apa itu dalam dunia akademis, Anda berbeda dengan dosen itu nggak masalah. Jangan takut Anda berbeda dengan dosen. Gitu. Silakan. Kalau tidak ada nggak? Kalau tidak ada, saya ingatkan terkait dengan tugas makalah. Jangan lupa minggu depan Anda kirimkan di grup WA itu, kirimkan itu dalam bentuk file PDF ya. Kalau tidak file PDF juga file dalam file Word itu juga nggak apa-apa, masih Word itu nggak apa-apa gitu. Tapi nanti sampaikan sehari atau 2 hari sebelumnya ke saya biar saya sempat baca gitu ya makalah itu. Dan sudah dibagi kelompok. Ada yang belum masuk kelompok nggak? Sudah Bapak, sudah masuk semua. Sudah masuk semua ya kelompok ya. Oke, nanti segera dikumpulkan nanti 2 hari sebelum perkuliahan dimulai. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita tutup perkuliahan ini sampai di sini. Yang belum ngisi link kehadiran, nanti saya bagi linknya di grup WA ya. Terima kasih. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiu. Kayak kena tuh kiu. Bagas.